Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi Bapak. Doakan yang bijaksana, mudah-mudahan memberi kesehatan, keafiatan. Laki-laki, perempuan, Allah mudahkan rezekinya. Kalau dia itu laki-laki, Allah berikan jalan untuk menikah lagi. Kalau perempuan, Allah buat suaminya menjadi setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'atan wa minhaja litusilana ila ma'rifatillahi jalla jalaluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid beserta jajarannya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah wabarakatuh. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah, terkhusus kepada panitia yang sejak tadi kelihatannya sudah pusing menunggu. Agak takut di panitia nanti disalahkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kebetulan tadi sore saya ada agenda dan ternyata tidak sesuai dengan yang disepakati. Maka pada akhirnya kegiatan berikutnya itu juga menjadi terganggu. Tapi mudah-mudahan di waktu-waktu yang singkat ini, kurang lebih 30 menit ke depan, azan Isya akan berkumandang. Maka insya Allah apa yang kami sampaikan nanti tidak akan berpanjang lebar. Semua poin nanti mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengawali ini semua jamaah rahimahullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua, yang menggerakkan hati Bapak dan Ibu sekalian mau bergabung dalam agenda yang sangat penting ini, yaitu peringatan Al-Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama jamaah rahimahullah, mengumpulkan orang, menyatukan hati itu bukan hal yang gampang. Tidak bisa hanya bermodal kekuatan manusia, apalagi kalau cuma kita mengajak dengan bicara saja. Maka yang mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian, saya pun juga hadir di tempat ini, itu semua terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, dikaitkan oleh Allah dan dijadikanlah kita berjumpa pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan bahwa gerbang dan masjid yang megah ini, dari semenjak belum adanya pamping di depan itu, di sini saya sudah sering duduk Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan bapak-bapak, dengan Pak Haji, Pak ini, kemudian dengan pengurus-pengurus masjid yang lain, warga Bapak yang lain, dan alhamdulillah hari ini baru bisa berjumpa kembali. Padahal sudah berbulan-bulan yang lalu saya lumayan kangen dengan Bapak ini, Pak. Bagaimana kabarnya jemaah? Bagaimana kabarnya Ustaz Asqalani? Bagaimana kabarnya Ustaz Ahudin?
Di dalam sebuah kitab ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Mawardi. Kata beliau bahwa jika boleh di-ranking sekian banyak dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini akan menempati urutan yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Muncul semacam diskursus, mengapa bukan peristiwa Isra Mi'raj di alam, berikutnya dilanjutkan dengan Al-Quran. Padahal ceritanya Isra Mi'raj itu kan kisahnya luar biasa. Sampai Rasulullah menembus langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Dan yang lebih luar biasa di situ Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu syairnya itu disebutkan, wa bana Isra'il julis sama ataro an-nabi wa bakallama min ghairi kaifin wa bisarin wa alaihi khamsan bana khamsina wa bana Isra'il julis sama ataro an-nabi wa bakallama. Salah satu yang menyebabkan Isra Mi'raj itu luar biasa, Pak, itu perjalanan fisik dan tidak hanya di darat, di udara seperti kita pakai pesawat, tapi juga sampai menembus langit ketujuh. Dan yang paling luar biasa itu apa? Yang paling luar biasa, Rasulullah itu sampai berdialog, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan main. Belum pernah ada sejarah manusia ketika mereka masih hidup itu sudah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata, itu belum pernah. Artinya kan di sini Allah itu jauh lebih indah, lebih mulia dibandingkan dengan surga yang kita inginkan. Maka kalau Nabi sudah sampai duduk, sampai di hadapan Allah, berbicara, berdialog, maka itu merupakan kenikmatan yang tiada tara. Tetapi pertanyaannya, kenapa kitab suci Al-Quran itu yang menjadi urutan pertama kalau boleh direview? Nah, para ulama menjawab kemudian sebuah mukjizat tingkat kemuliaannya itu tidak dipatok dengan seberapa gaibnya kejadian itu, seberapa saktinya fenomena yang terjadi, bukan. Tetapi seberapa mukjizat itu bisa mempengaruhi manusia secara luas, dan sifatnya itu berkesinambungan terus-menerus. Artinya begini, kalau dulu Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat. Tongkat itu istimewanya bisa membelah lautan. Sekarang ini tongkatnya Nabi Musa itu masih ada di musim Turki, tapi sudah banyak orang yang nyoba belah pakai tongkat, dia hanya tongkat biasa. Coba mungkin jangan gampang bisa pergi ke Turki. Coba ambil tongkatnya, kalau bisa kebelah tongkat itu berarti sini mungkin termasuk calon nabi. Tapi yang tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Ya hanya fungsinya sebatas waktu itu saja. Makanya zaman Nabi Musa itu tongkat itu hanya berlaku beberapa hari. Begitu dia wafat, setelah itu mukjizatnya tidak bisa difungsikan. Sekarang hanya menjadi panjang. Kemudian yang lain lagi apa? Yang lain mukjizat para nabi. Misalkan Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu mukjizatnya bisa binatang, bisa berbicara dengan hewan. Apapun hewan itu dia bisa bicara. Kalau kita kan paling bisa bicara sama burung, kan? Burung apa itu kan? Burung beo. Kalau burung kecil itu kan dengan insting. Kalau sudah sakti, sering dengan kecil ikut lomba, ini sekali ikut dia dari kecil itu ahli kecil tahu. Tapi kalau berbicara langsung dengan bahasa mereka tidak bisa. Nah begitu Nabi Allah Daud itu meninggal dunia, maka ya sudah mukjizat itu tidak ada lagi.
Kalau ada orang yang mengaku sekarang bisa bicara pakai bahasa semut, itu beda lagi ceritanya. Ya. Namanya itu siapa? Nama bukan. Ya. Ya. Nantinya itu mujizat-mujizat yang dulu di masanya itu sakti tapi yang sebatas waktu itu saja. Yang berbeda dan istimewa itu adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Begitu dia wafat pun juga masih bisa dinikmati oleh manusia. Bisa dibaca, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dihafal oleh orang muslim maupun non-muslim sekalipun itu bisa melihat kitab suci Al-Quran. Berapa kali itu Al-Quran itu pernah dicarikan rivalnya. Diperintahkan orang-orang yang ahli syair di masanya waktu itu di kalangan orang Arab, coba buat surah yang mirip seperti Al-Quran. Tidak ada satu pun yang bisa. Dan kemudian beberapa orang-orang yang punya misi untuk menghancurkan Islam, itu mereka pura-pura belajar agama Islam, menghafalkan Quran dengan mantapnya, saking hafalnya mereka tahu itu baca bolak-balik Quran. Tapi misinya untuk menghancurkan. Jadi dirubah beberapa ayat dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi sayangnya begitu mereka melakukan upaya dan dana yang besar, tetap saja tidak bisa berhasil. Sesuai firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jika kita terapkan ini Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu itu dianggap bermanfaat sebetulnya bukan hanya karena jumlahnya banyaknya berapa tidak. Orang yang bermanfaat itu seberapa tulus dia dan seberapa bisa memberi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah yang namanya pengabdian. Jika kita ibaratkan seperti mukjizatan. Kalau mukjizat itu dihembuskannya seberapa lama dan seberapa awet dampak sehingga dia dijadikan sebagai tingkat yang paling tinggi, maka berbicara tentang manfaat sehari-hari pun juga demikian. Ada orang bisa beli 1 miliar, tapi toh juga tidak bisa memberi dampak yang signifikan. Ada orang yang cuma bergerak sedikit saja, tidak pakai uang, tidak pakai dana, tapi luar biasa. Mungkin karena hatinya baik, maka dia bisa menggerakkan hati banyak orang. Seperti insya Allah kita pada malam hari ini. Ini kan betul bukan main ini, Bapak. Yang namanya mengumpulkan orang itu bukan pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sulit, Pak. Apalagi bisa menyatukan hati itu bukan main sulit. Maka dari itu, insya Allah ini merupakan upaya-upaya yang baik, manfaat yang kelihatannya di pandangan umum itu sederhana, tapi itulah yang mungkin bisa menyatukan hati Bapak dan Ibu sekalian hadir di tempat ini. Ini pengetahuan yang dasar tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu diturunkan dalam nomor yang kedua. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa baik itu Isra maupun Mi'raj, ini merupakan siklon kehidupan manusia. Dari perjalanan beliau Isra itu kan minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kalau tadi itu dibacakan sama Ustaz Kasrullah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Arti gampangnya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Maksud dari perjalanan hidup manusia di sini akan kita uraikan melalui ayat ini. Yang pertama, Allah berfirman asra, artinya memperjalankan. Bapak Ibu, saya kalau boleh tanya, yang namanya orang berjalan itu ke depan atau ke belakang? Ada jemaah berbang yang jalan ke belakang. Kalau pergi ke masjid, itu tutup kunci ke belakang, begini ngadep, ada? Ada. Kalau ada jujur, nanti suatu iklan orang. Ada yang mengkotekan kayaknya zaman kita satu ini. Nanti kita cari obatnya untuk
pesawatnya ke belakang atau maju ke depan? Ya ke depan. Di belakangnya kan turun, jadi ke depan. Tidak mungkin ke belakang. Nah kita pun juga demikian. Melalui ayat yang tadi itu, Allah ingin informasikan kepada kita bahwa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Allah itu mau kita ini semuanya itu bangkit, mau kita ini berpikir ke depan. Jadi manusia itu Pak, kalau kita mau maju, perbanyak berpikir ke depan, kurangi mikir masa lalu. Kecuali kalau yang dulu sudah berusia, wajar. Kalau orang sudah usia 60, 70, 80, ya mereka akan berprinsip bahwa hidup itu hanya masa lalu yang singkat. Diputarkan instrumen musik ini saya waktu di country. Diputarkan lagu tentang kenangan lama, nostalgia, lagu jadul. Diputarkan tentang mana, dia langsung mengenang masa lalu. Dia lupa di depannya ada apa. Wajar karena usia sudah tua. Tapi kalau yang masih muda-muda, Bapak, Ibu, itu kita diminta banyak berpikir ke depan. Sesekali melihat ke belakang untuk belajar sesuatu yang salah. Apa yang kurang disempurnakan, apa yang tidak baik diperbaiki, apa yang sudah baik maka ditambah lagi kebaikan. Hanya sebatas itu saja. Sisanya berpikir ke depan. Selanjutnya Allah mengatakan bahwa alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nabi itu diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid. Mengapa tidak dari rumah ke rumah? Mengapa tidak dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain? Mengapa dari masjid ke masjid? Maka di situ ulama membedah bahwa jika dikaitkan dengan yang tadi yang di awal, perjalanan harus maju ke depan, berpikir ke depan, maka sebuah peradaban yang dunia itu akan bisa terwujudkan kalau kita sudah mampu memakmurkan masjid. Tidak ada cara lain. Kalau masjidnya makmur itu artinya apa? Ramai, besar. Bukan hanya makmur secara fisik, menaranya biayanya 5 miliar, tapi kegiatannya tidak ada. Kalau dulu di zaman Rasulullah Pak, saking hidupnya makmurnya masjid, itu atapnya itu lepas rumah, tiang-tiangnya itu kan, sisanya dindingnya dibuat dari tanah liat, dia sudah begitu saja, sederhana, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, nggak ada nasi kotak kayak begini itu di zaman Nabi itu belum ada. Kalau ada acara ya acara sudah gitu, tidak ada jajan kotak, nasi kotak, roti macam tidak. Dulu luar biasa Pak, tapi kok masjidnya hidup. Saking hidupnya masjid itu Pak, dikisahkan bahwa setiap kali dulu kaum muslimin sahabat kalau mereka pergi sholat atau pergi jumatan, mereka tidak mungkin tidak tahu siapa yang di depannya, siapa yang di kanannya, kirinya dan belakangnya. Dia pasti kenal itu orang-orang. Mengenal di sini bukan sekedar tahu ini namanya Pak Farudin, ini namanya Ustaz Kas, itu tinggalnya di blok sekian, rumahnya yang mana itu, istrinya 2, anaknya 10, bukan. Jadi mengenal itu di zaman itu bukan yang itu. Yang namanya mengenal di zaman Rasulullah, begitu dia lihat sahabat ini laut sahabat yang lain, dia pasti tahu ini kayaknya sedang keliling hutan, ini kayaknya sedang mengejar sama istrinya, ini kayaknya sedang ada masalah. Jadi begitu mereka pergi ke masjid, duduk, diperhatikan kanan kiri depan belakang, pulang-pulang masalahnya sudah selesai. Gimana, enak nggak itu Pak? Hah? Enak nggak waktu itu Pak? Orang lagi susah, pergi ke masjid, dia nggak pernah minta, nggak pernah habis, duduk saja di situ saja. Tapi saudaranya nggak, saking tahunya, saking kenalnya dia tahu kalau temannya itu sedang susah. Maka dia cari tahu ini problemnya apa ya? Oh, ini masalahnya A sampai Z. Ya sudah,
tidak sepengetahuan dari orang yang bersangkutan. Bagaimana itu Bapak? Apalagi zaman sekarang ini, kalau makmur masjid ini, kita melihat kanan kiri ini lautnya sama, sedang keliling kreditan kan? Atau kalau tidak begitu ini, kalau agak berat sedikit itu berarti pinjolnya sudah jatuh tempo. Maka di situ harus bisa selesai. Nah, cuman kan kita masalahnya kadang-kadang ya kalau ada acara, kadang ya kalau memang lagi sumber kita ke masjid, sisanya entah kita kemana, Allah alam. Jadi akhirnya kita kurang saling mengenal. Jadi peradaban itu sejak zaman Nabi bisa dimulai dari masjid sehingga para sahabat itu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Makanya Nabi ketika hijrah Mekah dari Mekah ke Madinah yang dibangun itu apa? Bukan rumah, bukan. Nanti ketika baru sampai bukan rumah yang dibangun, tapi fondasi masjid yang dibangun. Cuma sekarang ini Bapak, Ibu, terutama Bapak-bapak dan Mas-mas juga masih muda-muda. Sekarang kita ada satu problem kekinian. Kalau berbicara tentang kita harus mendirikan masjid ini, maka banyak hal yang harus kita bincangkan di depan. Saya pernah berkali-kali bertemu dengan ketua takmir masjid, curhat, cerita, minta solusi. Beberapa di antara mereka itu kurang lebih sama. Jadi ketika acara semacam Isra Mi'raj, Maulid atau malam baru Masehi, Ustaz, saya hanya bukan putus asa ini. Bagaimana? Karena saya sudah capek ngajak anak-anak muda ini, gimana caranya malam baru itu mereka tidak keluar dari kampus supaya dia di sini. Apa yang perlu dilakukan? Yang baik. Apa yang Anda lakukan supaya apa saja? Dari tahun ke tahun saya dan teman-teman buatkan dia acara besar-besaran di masjid. Kalau boleh tahu itu acaranya apa isinya? Acaranya Ustaz dimulai ramalannya dari setelah asar, baca wirid, baca yasin, baca ini, baca itu. Terus sampai kapan? Sampai maghrib sholat berjamaah. Setelah itu pulang dulu. Setelah itu lanjut lagi. Apa lagi situ? Ada lagi yang lain-lain wirid-wirid, seremonial dan seterusnya. Acara intinya apa nih? Acara intinya itu setelah sholat isya. Setelah itu ada apa lagi? Ada ceramah lagi. Ada apa namanya ISQ, emotional education. Apa itu belajar yang bahasa itu? Jadi semacam belajar. Ini berapa menit? Kurang lebih setengah jam. Acaranya bisa kapan? Kurang lebih jam 11 sampai jam setengah 12. Jam 11 sampai jam setengah 12. Dari jam 4 sore sampai jam 11 atau sampai jam setengah 12 itu berapa jam? Berapa jam kurang lebih? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti 7. Anak-anak muda Bajang hari ini begitu mereka melek, mereka sudah lihat yang namanya game online. Mereka sudah temukan yang mereka sukai. Mereka kumpulnya nongkrong sama temannya mati berjam-jam bahkan semalam. Anak-anak hari ini begitu mereka remaja, mereka sudah tahu hiburan di rumah. Saya beritahu ke Bapak, kalau Bapak langsung ngejos, ya, tancap gas, ada anak-anak milenial kita hari ini acara hiburannya sampai 7 jam, besok-besoknya kabur di atas. Karena mereka biasa sama. Acaranya bagus, desain acaranya tidak ada masalah, tetapi sepertinya belum sesuai dengan target atau objek kita yang tadi itu anak-anak itu. Makanya di situ judulnya, mari kita hidupkan malam tahun Masehi untuk menjadi pemuda-pemuda muslim hari ini. Ternyata yang dibuatkan acara itu budayanya. Karena yang dia suka bakar ikan. Jadi saya beritahu ke tampilnya begini Pak, logikanya. Kalau Bapak suka mancing, itu Bapak pergi mancing yang dicari apa? Ikan. Ketika kita pergi mancing itu jangan yang dibawa kencing sama orang.
Ada ikan suka mati, ada ikan suka mati. Objek yang kita cari kan sasarannya ikan, pergi mancing supaya dapat ikan. Tapi kita yang kita bawa itu makanan yang kita sukai saja. Seharusnya kita bawa apa? Umpannya. Apa umpannya? Apa umpannya? Apa yang disukai oleh kita? Ada yang lupa. Ya, kita boleh tidak suka yang namanya ulat, tapi ikannya suka. Pakai, karena dia suka supaya kita dapat ikan. Nah sekarang begitu Bapak teknisnya, kita diajarkan dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, didik anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Artinya hal apa yang kira-kira bisa menarik perhatian pemuda hari ini, berikan dia selama dengan catatan tidak melanggar syariat Islam. Kalau malam tahun dia sukanya bakar ikan, Bapak belikan dia ikan, ajak bakar di rumah daripada dia minum gelap pakai narkoba di luar sana. Lebih baik itu dulu tahapannya. Nanti kedepannya pelan-pelan kita ajak untuk kita dengan agama. Pelan-pelan diajak sholat, pelan-pelan diajak ke masjid, pelan-pelan diajak yang lain. Nah ini yang disampaikan oleh para ulama terkhusus untuk masa kita hari ini. Berikutnya yang kedua, sudah azan bu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, tidak kalah pentingnya lagi. Hikmah berikutnya dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi besar Muhammad SAW adalah ketika Nabi tadi saya sampaikan, Nabi itu diangkat oleh Allah menghadap Allah. Itu adalah puncak kenikmatan di seluruh alam semesta. Tetapi setelah Nabi menerima perintah sholat, Nabi tidak mau diam di situ. Nabi kembali ke bumi. Kalau Bapak ingat kisahnya Nabi Idris dia ada jalan-jalan di surga, disuruh balik ke bumi, itu enggak. Makanya dia punya akal, ada caranya, strateginya. Begitu akan dibawa balik oleh malaikat Jibril di bumi, beliau sengaja tinggalkan sendalnya sebelah di surga. Begitu sampai di bumi, kenapa kok sendalmu sebelah kanan? Ketinggalan sebelah di surga. Ya sudah, kita balik. Akhirnya tim Nabi Idris. Karena sudah tahu nikmatnya sudah. Tapi kalau Rasulullah ini memang luar biasa, sudah tahu nikmatnya di hadapan Allah, tapi dia tetap kembali. Setelah balik dia dipikirkan apa? Yang dipikirkan tentang manusia. Beliau tidak mau selamat sendiri. Beliau tidak mau masuk surga sendiri. Beliau tidak yang terus sholat sendiri. Enggak, ini harus disampaikan. Saya harus kembali kepada umat saya dan kepada seluruh manusia. Beliau kembali sesampainya di bumi, bukan malah disambut, malah dicaci maki, tapi terus tegak untuk menjaga umat. Dari sinilah kemudian muncul tindakan Imam Ghazali pada saat dunia di masa beliau itu sedang kacau, pemimpin zalim, manusia itu yang budak-budak banyak tertindas, banyak yang tidak diberikan haknya, maka para sufi itu banyak yang pergi ke gunung, menyendiri di hutan, pergi ke tempat-tempat yang sepi, mereka asik beribadah sendiri. Imam Ghazali ngamuk waktu mana Ustaz Kasih, mana Pak Pahudin, mana yang lain ini pengurus masjid di Belpak. Masyarakat ini sedang membutuhkan kok malah dia asik-asiknya sendiri ibadah. Maka Imam Ghazali itu pergi cari dari gunung ke gunung, dicari ini kan pakai tanya, kamu paling turun dan masyarakat membutuhkan nanti kita itu pergi keluar dan menyendiri nanti. Bukan saat orang banyak membutuhkan kita, tenaga pikiran kita dan harta kita dibutuhkan kembali. Mari kita berjuang bersama di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi besok Pak, kalau kita menjumpai problematika yang banyak di tengah-tengah masyarakat, sikap yang terbaik bukan menghindar, tapi sikap yang terbaik tetap berdiri tegak dan mengupayakan bagaimana yang tidak baik itu menjadi baik, yang belum maslahat
menjadi masalah. Sampai di sini jelas Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada yang mengabulkan. Berikutnya yang ketiga dan yang terakhir, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu dikisahkan di dalam berbagai macam sumber Bapak Ibu sekalian, memiliki juga beberapa hal yang mungkin tidak banyak orang yang sampai ke situ mikir tentang peristiwa yang luar biasa. Apa di antaranya? Di antaranya adalah Rasulullah SAW, bila kita pelajari sejarah, sebelum beliau menerima perintah panggilan untuk pergi Mi'raj, Nabi itu sebelumnya mengalami kesedihan yang luar biasa. Pada tahun yang sama istrinya wafat, pamannya gugur, kakeknya hilang, para pembelanya juga gugur di medan peperangan. Jadi banyak luka dalam hati Rasul, sedih luar biasa. Akhirnya tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita bagi Nabi. Nabi pun bersedih. Jadi bapak dan ibu juga boleh bersedih. Dalam rangka itu pula Allah itu kemudian menunggu saat di mana Nabi itu mengalami puncak kesedihan luar biasa. Sholat tidak diperintahkan sejak awal, tapi sholat direncanakan oleh Allah, diberikan kepada Nabi di saat Nabi benar-benar merasa sudah sangat luar biasa kesedihan, sudah tidak tahu lagi seperti apa. Maka di puncak kesedihan itu Allah perintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, besok malam kamu melaksanakan perjalanan yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj, berangkat Nabi Muhammad SAW. Pada hasilnya kemudian wabada Isra'il menuju di sana hatta ra'an Nabi wa kallama min ghairi kaifin bal Isra'il wa qad alaihi khamsan ba'da khamsin atau Nabi itu diberi hadiah oleh Allah, dihibur hatinya. Hadiah itu juga tidak sekedar khusus untuk Nabi, tapi juga diperintahkan untuk menjadi oleh-oleh bagi umatnya. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya adalah sholat 5 waktu setelah dikorting dari 50 waktu. Itu dikortingnya 10%, Pak, luar biasa banyak. Biasanya kita kalau dapat hadiah itu punya kan banyak-banyak, tapi kalau ini sholat ini kita mintanya dikit-dikit, ya, mintanya dikit-dikit. Padahal sholat ini hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad dan juga otomatis untuk umat. Hadiah untuk apa ini hadiah? Supaya Nabi Muhammad kembali senang, supaya umatnya kalau sedih itu kembali senang. Makanya kalau orang sholat, kalau orang sedih, kata ulama, jangan dulu mikir aneh-aneh, jangan mikir ini. Sikap pertama, ambillah dulu, laksanakan sholat sunnah. Insya Allah setidaknya akan bisa mengurangi kesedihan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, harus kita paham betul. Sholat itu bukan kebutuhannya Allah. Sholat itu kebutuhan kita. Kalau kita sholat, kita dapat manfaat. Kalau meninggalkan sholat, Allah tidak rugi. Yang rugi itu kita. Kalau Bapak dan Ibu dan kita semua benar-benar menjaga sholat dengan baik, Allah itu jamin tidak ada kesedihan dalam hati. Tidak ada. Kalaupun kita merasa sedih, maka kita bisa mengatasi kesedihan. Inilah kelebihan daripada yang namanya sholat. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Al-Isra wal Mi'raj dimanapun itu ada, tujuannya satu, untuk membuka tabir-tabir hakikat dari sholat. Mari kita buat sholat itu menyenangkan. Mari kita buat sholat itu menjadi timbang. Mari kita buat sholat itu menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Jangan pernah berpikir sholat itu adalah beban dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dihitung-hitung sholat kita selama-lamanya berjamaah itu tidak sampai 10 menit. Nanti bisa pasang stopwatch, nanti saya jadi imam. Kalau tidak ada yang jadi imam, hitung sendiri kurang dari 10 menit itu yang 4 rakaat. Peras zikir-zikirnya, peras wirid-wiridnya, peras doa-doanya, kurang dari 10
menit. Kenapa dia lama? Karena kita kurang menikmati. Bagaimana cara menikmati? Paksa diri di awal, lama-lama menjadi kebiasaan, rutinitas, akhirnya kita akan merasa ada nikmat ketika melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, karena sekarang sudah lewat dari jam 8, waktunya kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang kami uraikan ini bisa bermanfaat sampai kepada akal dan hati Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti sebentar lagi ketika kita sholat, setidaknya sholat kita itu ada getaran-getarannya, meskipun masih sedikit saja harusnya, tidak apa-apa, kedepannya akan kita perbaiki dan perbaiki. Demikianlah jamaah rahimahullah rahmatullah, kurang lebihnya bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang Allah pun subhanahu wa ta'ala ketika saudara yang ada astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersama-sama belajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli laqatin wa nafsin wa ala kulli alhamdulillah. Allahumma inna na'udzuka min al-khubuthi wal khaba'ith kama qala sallallahu Rabbana la tuzigh wa inna qalbana wa ta'amna lana minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana wa tafashwana wa ta'abbudana wa tafsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'a wa zidna ilman wa rahmatan salihin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala minna. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da hadha tafarruqan hasanan wa barakan rasula. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Al-Amin.